Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tidak perlu bagi kalian semua untuk berbicara tentang masalah gunung ilahi surgawi saya. Kalian semua harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Yun Jinhai menekan ke depan. Wajahnya membawa senyum dingin penghinaan. Ayo, aku ingat baru kemarin, seorang idiot ditampar begitu keras hingga dia mengeluarkan banyak darah. Apakah si idiot itu kembali lagi untuk memberikan tantangan lain? Kong Qiuji berkata, aura ahli tertinggi merak miliknya ditampilkan sepenuhnya. Cahaya keemasan melonjak. Bulu-bulu terbang kemana-mana seperti salju, menyebarkan cahaya keemasan dengan cara yang sangat gemilang. Yun Jinhai melonjak dengan niat membunuh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Hanya ada rasa dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebuah bendera hijau kecil dimuntahkan dari mulutnya, dan setelah diperbesar dengan cepat, bendera itu dipegang di tangannya. Cahaya warna-warni hijau berderak, mengguncang langit. Semua orang, termasuk para ahli tertinggi di sini merasakan hawa dingin di benak mereka. Mereka semua terus-menerus didukung. Semua orang di sini merasakan tekanan yang diberikannya, dan mereka semua menjadi diam, tidak lagi mengatakan apa-apa. Senjata macam apa ini? Tiang bendera itu sedingin es, seolah-olah ditempa dari logam hijau. Bendera itu sederhana dan tanpa hiasan, bendera yang elegan memiliki beberapa desain bintang di atasnya, serta darah hitam yang kotor. Senjata ini agak aneh. Fluktuasi yang dilepaskannya terlalu kuat, mengancam semua orang di sini. Bahkan para ahli tertinggi mengoceh ketakutan, karena kekuatan yang menyebar terlalu mengerikan. Semua orang menyadari bahwa jika ini bukan senjata suci, itu adalah artefak magis ilahi. Itu benar-benar kuat hingga tingkat yang konyol, sampai pada titik di mana membunuh ahli tertinggi jelas bukan masalah. Yun Jinhai telah menderita kekalahan sebelumnya dan kembali hari ini untuk membalas dendam. Dengan senjata ini di tangan, dia akan menekan burung merak dan menangkapnya. Kong Qiuji, saat itu, kamu juga hanya satu orang. Mengapa Anda tidak menunjukkan rasa kesopanan sekarang? Bukankah itu gaya Anda untuk tidak menderita kerugian? Hari ini, aku akan benar-benar mengalahkanmu. Kata-kata Yun Jinhai sedingin es. Cila. Tangannya memegang tiang bendera hijau keemasan dan mengayunkannya dengan ganas. Untuk sepersekian detik, dunia tanpa cahaya, dan matahari dan bulan kehilangan warna. Dunia bergetar dan bergemuruh dengan ganas. Spanduk itu berkibar-kibar, membuat suara hualala seolah-olah sungai bintang menabrak ke bawah. Itu membawa aura yang luas dan tak terbatas karena menekan semua arah. Semua orang menjadi ngeri. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan jenis kekuatan ini? Bahkan para ahli tertinggi pun ketakutan dalam hati. Serangan ini kemungkinan besar akan menyebabkan tubuh mereka terbelah, itu terlalu sulit untuk dipertahankan. Ini buruk, senior kedua sudah selesai, gagak api bergidik dan berkata, panggil aku senior Kong. Nama keluarga saya bukan yang kedua. Botak kedua Kong Qiuji berkata, tampaknya agak tenang. Menghadapi bendera yang berputar itu, dia tidak tampak khawatir sedikit pun. Dia sudah lama tinggal di Desa Batu. Dia telah bertemu dengan Dewa Willow dan melihat betapa luar biasanya itu, eksistensi yang pasti di atas segalanya. Menuju tingkat kekuatan yang bahkan tidak bisa dia pahami, dia menyebut dirinya, kedua, sebelum keberadaan ini. Karena keberadaan terlarang ini datang dan berada tepat di sisinya, Kong Qiuji sendiri secara alami tetap tenang dan tidak terganggu. Seolah-olah dia sedang menyaksikan orang lain bertarung saat dia menyaksikan pihak lain memutar bendera besar. Semua Peng Race didukung,
dengan tetua terkemuka itu tidak terkecuali. Penatua memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia bergerak keluar dari jangkauan bendera besar, tidak berani mencoba dan melawan fluktuasi yang dipancarkannya. Namun, apa yang membuat semua orang terdiam adalah bahwa wanita tua pembunuh Kong berdiri di medan perang dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi pantang menyerah yang dimiliki oleh seorang ahli yang luar biasa. Dia tampak tidak terpengaruh sama sekali. Sechon Baldi memiliki aura ahli yang luar biasa, dan bersama dengan penampilannya yang tidak biasa, itu memberikan kesan anggun sebagai individu yang tak tertandingi. Saat bendera besar itu bergerak, dia tidak mengangkat satu jari pun. Bendera dikibarkan, dan hamparan luas pancaran pedang hijau menyebar, menyapu ke arah Kong Kyuji. Ini pasti cukup untuk melukai seorang ahli tertinggi secara fatal. Itu sangat tajam sehingga bahkan ruang di sekitarnya terpengaruh. Sechon Baldi memberinya tatapan jijik. Dia mengulurkan tangannya dan memetik kuncup bunga. Sambil memegangnya, dia tersenyum. Senyuman seperti ini bukanlah senyuman yang murni dan suci. Itu vulgar. Itu membuat Yun Jinhai sangat marah sehingga dia meraung. Matanya hampir keluar dari rongganya, karena pancaran pedang yang menyebar keluar tidak bisa mendekati Sechon Baldi. Aku, Raja Merak yang agung, tidak dapat dilukai oleh hal-hal seperti itu. Senjata fana tidak bisa melukai tubuhku. Kalian semua masih tidak mundur? Ini semua hanyalah metode kecil. Botak kedua bertindak seperti dia adalah makhluk ilahi. Pergi ke neraka. Yun Jinhai tidak percaya kata-kata penuh kebencian ini. Bendera itu terbang ke langit dan melepaskan puluhan ribu garis cahaya. Petir hijau semuanya meretas, seolah-olah Dewa Guntur turun ke dunia ini dan melepaskan serangannya. Sayangnya, itu masih tidak berguna. Botak kedua mengangkat tangannya, menyebarkan kelopak bunga. Suara dentang terus terdengar saat mereka semua menabrak bendera besar. Guntur menghilang, semuanya tersebar. Pada saat ini, semua orang tersentak. Pupil emas Yun Jinhai ditarik. Dia terus mundur dan menahan agitasi dan niat membunuhnya. Kamu telah melampaui ahli tertinggi. Dia menghirup udara dingin. Berapa banyak orang di dunia saat ini yang bisa menerobos dan memiliki kesuksesan seperti ini? Masih kurang sedikit. Sechon Baldi berbicara dengan sangat rendah hati. Mendengar kalimat ini, Yun Jinhai menghirup udara, dan matanya sekali lagi bersinar dengan cahaya ganas. Dia benar-benar ingin terus bertarung dan mengambil kepala merak yang penuh kebencian ini. Jinhai, tetap tanganmu. Di luar istana, sekelompok orang berjalan di atas rumput dan bunga. Lengan panjang berkibar-kibar, dan ujung-ujung pakaian mereka melayang di belakang mereka. Mereka tampak seperti dewa Taois. Harus dikatakan bahwa ras surgawi semuanya tampan dan cantik, semuanya memiliki temperamen dunia lain. Ini benar untuk kelompok ahli ini pada khususnya. Saat mereka berjalan melalui kelopak dan daun, mereka tampak seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia ini. Penatua klan Gunung Surgawi telah tiba, dan jelas bahwa pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan, karena diperintahkan untuk berhenti. Kakak Jin, kamu datang. Yun Changhai mengepalkan tinju ke arah Peng Emas Tua. Ini adalah penatua klan bersayap emas, Jin Luantian. Kekuatannya menakutkan dan tak terukur. Jin Luantian membalas salam dan tersenyum ramah. Gunung Surgawi-Surgawi memiliki formasi yang ditinggalkan oleh dewa kuno, jadi kami datang untuk menikmati cahaya Anda. Berbicara sampai di sini, dia melambaikan tangannya. Seseorang mengekstraksi materi ilahi dari artefak magis spasial. Warna-warna cemerlang segera muncul, dan pancaran warna-warni bersinar menyilaukan. Ini adalah tumpukan bahan ilahi. Mata Yun Changhai terpejam saat dia mengungkapkan kegembiraannya. Saudara Jin terlalu murah hati.
Siapa yang berjemur dalam cahaya, siapa yang mungkin tidak mudah untuk dikatakan. 5 dari selusin jenis materi ilahi yang kurang dibawa sekaligus oleh perlombaan peng bersayap emas yang hebat. Ini jelas merupakan kontribusi yang cukup murah hati. Mata semua orang terbakar dengan gairah ketika mereka melihat bongkahan batu matahari yang menyala-nyala, bumi darah naga merah yang menyala, dan 3 bahan ilahi lainnya. Mereka layak menjadi raspeng bersayap emas yang hebat. Mereka mengeluarkan begitu banyak materi ilahi sekaligus dari perbendaharaan mereka. Shihao merasa seolah-olah dia samar-samar mendengar suara air liur yang tertelan di rambutnya. Dia menggosok pagoda kecil itu. Itu pasti salah persepsi. Setelah bertukar basa-basi, wajah Yun Changhai menjadi sedih. Dia memarahi adik laki-laki klannya, mengatakan, "Jin Hai, kamu telah bertindak berlebihan. Mengapa Anda menghasut masalah lagi dan lagi? Kakak, tidakkah kamu merasa bahwa kami bertindak terlalu lemah? Apakah ada alasan untuk memilikinya di sini di Gunung Ilahi Surgawi kita? Jadi bagaimana jika kita menangkap mereka semua?" Wajah Jin Yunhai muram saat dia berbicara. "Cukup, yang lain datang setelah diperbaiki. Apakah kamu tidak takut merusak suasana? Kami hanya ingin memperbaiki formasi dan segera meninggalkan wilayah gurun dan tidak memiliki niat lain," kata Yun Changhai. "Benar, lebih baik kita pergi dulu. Saya ingin melihat alam yang lebih tinggi dan melihat apakah ada raspeng emas lainnya. Saya ingin melihat warisan yang tidak rusak. Rumor mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, klan saya memiliki beberapa senior yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk naik ke alam yang lebih tinggi," kata Jin Luantian. "Pasti ada kredo Dao Celestial Ray saya di alam yang lebih tinggi. Saya ingin mencarinya juga dan memasuki sekte leluhur saya." Yun Changhai menghela nafas dan berkata. Dia sangat mendambakan hal ini. Hati Shihao bergetar saat dia berdiri di samping. Bagaimana kekuatan alam atas dibagi? Mereka semua memiliki kredo dan makhluk Dao itu, jadi kemungkinan besar itu sangat berbeda dari tempat ini. Haha, alam atas harus memiliki sekte leluhur kita. Saya hanya takut bahwa itu tidak akan mudah ditemukan. Begitu kita melintasi alam, bagaimana kalau kedua ras kita bergandengan tangan, kata Jin Luantian. Benar, setelah pertama kali mencapai alam yang lebih tinggi, pasti akan berbahaya sebelum kita menemukan sekte leluhur kita. Kita harus bekerja sama. Yun Changhai mengangguk. Dengar, bagaimana pendapatmu tentang cucuku? Jin Luantian membawa jenius klannya Jin Yunteng. Harus disebutkan bahwa ini adalah pemuda heroik dengan temperamen yang luar biasa. Selain itu, kekuatannya sangat mencengangkan, cukup untuk melihat ke bawah semua generasi muda Gunung Surgawi yang agung. Bakat muda yang luar biasa. Ada harapan baginya untuk mencapai yang ilahi di masa depan, kata Yun Changhai dengan serius. Itu masih diucapkan dengan agak tidak memihak. Bagaimana kalau kita menjadikan dia dan Yun 11 Dao teman? Jin Luantian berkata sambil berseri-seri. Suasananya agak aneh. Secon Baldi sebenarnya tidak bertindak sombong atau menyebabkan masalah. Sebagai gantinya, dia menatap Shihao dan berkata dengan suara lembut, pria sejati tidak akan membiarkan ini berbaring. Raspeng bersayap emas semuanya berambut pirang. Perawakan mereka tinggi dan besar, memberi mereka penampilan yang mengesankan. Penampilan Jin Yunteng khususnya sangat luar biasa. Wajahnya seperti batu giok, dan sosoknya yang tinggi dan tegak adalah heroik. Sementara itu, Yun 11 memiliki kecantikan yang sempurna dan keanggunan yang bergerak. Dia seperti peri yang keluar dari alam abadi. Saat pakaian ungunya berkibar-kibar, dia tampak cerdas dan seperti dunia lain. Jika mereka berdiri bersama, mereka akan benar-benar menjadi pasangan yang sempurna. Shihao melangkah keluar, dan di bawah kakinya muncul simbol emas.
Dia menunjukkan kekuatan paling dalam dari Peng Race. Ini adalah jenis provokasi, serta jenis arogansi. Dia benar-benar menggunakan kemampuan ras mereka untuk bergerak. Dia tiba di depan Yun 11 dalam sekejap dan langsung menarik tangannya yang putih bersih. Dia memandang orang-orang Peng Race dan berkata, "Dia adalah istriku." Wajah cantik Yun 11 langsung memerah dan dia mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga. Ini terlalu mendadak dan terlalu sulit untuk ditoleransi. Golden Peng semua tercengang. Mereka kemudian menjadi marah. Apakah ini provokasi? Itu terlalu tidak terkendali. Mereka baru saja akan terhubung dengan pernikahan di sini, namun dia sudah memanggilnya istrinya. Bahkan ras surgawi terkejut. Banyak orang menatap dengan linglung. Anak muda ini benar-benar berani mengatakan apapun. Teman kecil membuat lelucon. Salah satu tetua Golden Peng Race berbicara. Dia tersenyum di luar, tapi jelas tidak di dalam. Berangkat. Yun 11 berkata dengan lembut. Warna memerah pipinya. Dia tidak ingin berpegangan tangan dengan orang lain di bawah mata begitu banyak orang. Aku tidak bercanda. Shi Hao membalas tembakan sesepuh itu. Kemudian dia berkata dengan suara kecil kepada Yun 11, "Jangan ribut, hati-hati jangan sampai merusak energi untuk membesarkan anak." Ah Peu, jenius warping surga Golden Peng Race yang hebat Jin Yunteng berbalik dan pergi. Dia tetap tenang dan tenang selama ini, tapi barusan, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Di ibu kota negara api, dia sudah curiga. Saat itu, Yun 11 memeluk lengan Shi Hao sambil menolak Golden Peng Race. Saat itu, dia masih bisa mempertahankan ekspresinya yang tenang dan tidak tergesa-gesa, tetapi saat ini, kemarahan segera terlihat di wajahnya. Heng! Orang-orang Golden Peng Race semua mengayunkan lengan baju mereka dengan marah. Mereka berbalik dan pergi, berangkat dari istana ini. Perlombaan surgawi semua menatap Shi Hao, lalu mereka memandang Yun 11 dengan aneh. Mereka adalah celestial, yang dikenal sebagai ras paling sempurna. Bahkan jika dia menyukai manusia, mereka seharusnya tidak terburu-buru, kan? Yun 11 benar-benar marah sampai dia hampir pingsan. Saat ini, dia menepuk dadanya dan pulih. Dia secara alami marah dan menyerang, berjuang bebas dari tangannya. Jangan terlalu gusar. Anda harus bermeditasi terlebih dahulu. Shi Hao melepaskan tangannya dan berjalan ke botak kedua, berkata, "Kami jelas memiliki kekuatan di pihak kami, dan kami menempati tempat ini. Mengapa Peng Race mondar-mandir?" Sechon Baldi mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Saya telah memutuskan, kami menghapus perlombaan Peng bersayap emas dari daftar, tidak mengizinkan mereka memasuki formasi. Mereka seharusnya dengan patuh bersembunyi di wilayah gurun. Itu bukan ide yang buruk. Orang harus tahu batas yang tidak boleh mereka lewati," kata Shi Hao. Dia terkekeh dan memberikan saran, mengatakan, "Beritahu gunung ilahi lainnya bahwa kuota terbatas. Siapapun yang ingin membawa satu orang lagi harus menantang Peng Race. Setiap orang yang mereka kalahkan akan menambah kuota sebanyak 1. Peng Race bertugas mempertahankan formasi. Benar, mereka yang kalah tidak diizinkan masuk ke formasi. Bajingan kecil, apakah kamu mencari kematian?" Yun Jinhai dengan dingin berbicara. Dia memiliki setengah darah Peng Race di dalam dirinya, jadi dia secara alami sangat marah. "Jika kamu tidak mau, maka kamu bisa pergi dan dipukuli juga." Shi Hao menyapu matanya dan berkata, "Apakah formasi ini akan dipulihkan atau tidak, itu terserah kita. Siapapun yang diizinkan untuk menyeberang bukanlah sesuatu yang kalian semua bisa kritik." Anggota perlombaan surgawi semuanya tercengang. Anak muda ini tidak benar-benar akan melakukan ini, kan? Jika ini benar-benar dilakukan,
itu akan terlalu kejam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.